Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan akidah dan juga masih membahas tentang rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, itu rukun iman yang ketiga. Di antara cabang turunan dari beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Seorang mukmin wajib baginya untuk mengimani bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah kitabullah. Kitabullah. Bahkan dia adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Ini penting untuk kita sampaikan karena ada sebahagian dari kalangan kaum muslimin yang mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka ketahuilah sesungguhnya kitab-kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu adalah kalamullah. Dan kalam itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat itu adalah tidak makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala mengikuti dari zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat itu tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu melekat pada zat dan dia mengikuti zat. Apabila sebuah zat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya zat itu adalah zat yang dia mencipta. Tentunya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki zat yang dia adalah pencipta. Nah, karena kita mengetahui bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak dicipta, bahkan dia sang pencipta, maka ketahuilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada zat tersebut itu juga bukanlah makhluk, bukanlah sesuatu yang dicipta. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini satu yang logis karena tidak ada satu sifat yang berdiri sendiri. Tidak ada satu sifat pun yang berdiri sendiri. Seperti kita katakan adalah sifat baik, ya, sifat jujur, ya. Begitu juga sifat-sifat, ya, yang
berupa karakter maupun dia merupakan ya sifat-sifat yang berfisik. Para hamba Allah rahimani warahmatullah, tidak ada satupun sifat-sifat ini yang berdiri sendiri, namun sifat ini melekat pada zatnya, demikian. Nah, apabila sifat itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah pencipta dan dia bukanlah makhluk, maka ketahuilah bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk, ya. Kata para ulama dalam kaidah yang masyhur, at-tabi'u yatba'u wattabi'u la yufradu bil hukmi. Sesuatu yang mengikut maka dihukumi mengikut. Ya, sesuatu yang mengikut tidak dipisahkan hukumnya secara menyendiri, demikian. Sifat itu mengikuti zat, ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri, maka ketika itu dia dihukumi seperti zatnya. Nah, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan makhluk, tidaklah dicipta, maka tentunya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak dicipta pula, bukanlah makhluk yang dicipta. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Maka termasuk di antara sifat-sifat Allah tersebut adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, itu bukanlah makhluk, demikian, ya. Nah, Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah, maka itu juga bukan makhluk. Hanya saja permasalahannya para hamba Allah rahimani warahmatullah, Al-Quran itu bisa ditulis, ya. Maka tentunya alat-alat untuk menuliskannya, seperti contohnya tintanya, begitu juga penanya, begitu juga kertas sebagai wadah atau alas untuk menulis tersebut, maka ini adalah makhluk, ya. Ini adalah makhluk. Ya, seperti kita katakan mushaf Quran itu adalah makhluk, mushafnya. Ya, mushafnya adalah makhluk. Tapi kalau ditanya Al-Qur'annya, maka dia bukan makhluk. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lalu mana dia Al-Qur'annya? Maka kita katakan Al-Qur'an adalah kalamullah, demikian. Firman Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa untuk diwujudkan karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena dia merupakan sifat. Hanya saja dia bisa dilekatkan, ya, dia bisa dituliskan, dia bisa dihafalkan, bisa dia diucapkan, demikian. Seperti itu. Nah, ketika alat-alat untuk menampakkan Al-Quran ini, baik itu lewat pita suara yang mengeluarkan suaranya, ya, begitu juga untuk dihafal dalam dada, begitu juga untuk dituliskan dalam kertas, ya, dan tintanya dan seterusnya, maka ini adalah makhluk. Kita katakan ini adalah perantara untuk mewujudkannya, untuk menampakkannya kepada manusia yang lainnya, ya, maka itu adalah makhluk. Tapi Al-Qur'annya adalah dia kalamullah, dia bukan makhluk. Dia tidak bisa untuk ditampakkan, ya, tidak bisa ditampakkan, ya, sifat tersebut, ya. Tidak bisa ditampakkan sifatnya, itu tidak bisa ditampakkan. Demikian para hamba Allah rahimani warahmatullah. Namun dia bisa dibaca, namun dia bisa dihafal, namun dia bisa dituliskan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi Anda siapa saja yang belum memahami hal ini, maka cukup imani saja bahwasanya Al-Qur'an itu kalam Allah dan kalam itu adalah sifat. Sifat itu adalah bukan makhluk. Demikian saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana didefinisikan oleh para ulama bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairul makhluk, ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala yang dia bukan makhluk, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, ya, sebagai penutup para nabi melalui perantaraan malaikat Jibril yang dimulai dari Al-Fatihah dan ditutup dengan An-Nas yang apabila dibaca maka orang yang membacanya mendapatkan pahala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi Al-Qur'an adalah ya kalamullah ghairul makhluk al-munazzalu ala afdalil anbiya wa khatamin nabiyyin war rusul biwasitati Jibril alaihissalam al-mabdu'u bil fatihati al-makhtumu bin nasi
al-muta'abbadu bitilawatihi. Demikian. Itu yang disebutkan oleh para ulama definisinya. Al-Qur'an adalah kalamullah. Dia bukan makhluk. Ya, tadi sudah kita sebutkan bagaimana cara untuk memahami ya bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah yang dia bukan makhluk. Demikian ya. Mungkin perlu saya ulangi kembali agar mudah untuk memahaminya. Kalamullah itu adalah sifat bagi Allah SWT. Kalam itu adalah sifat bagi Allah. Sebagaimana kita disifati berbicara, maka Allah Subhanahu wa taala ya mensifati dirinya itu berbicara. Maka itu adalah sifat bagi Allah sebagaimana berbicara itu sifat bagi kita. Maka sifat berbicara ini sulit untuk kita lepaskan dari diri kita. Ya. Yaitu kita lepaskan dia bisa berbicara sendiri, maka ini tidak mungkin, ya. Karena ini dia disifat, dia harus melekat pada zat. Namun, apa yang kita bicarakan itu bisa ditulis, bisa untuk dibunyikan, diucapkan, demikian. Bisa juga dihafal oleh orang lain. Demikian, ya. Apa yang kita ucapkan tersebut. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah, firman Allah itu, ya. Itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak bisa ya dilepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bisa ditulis, bisa dituliskan, kemudian bisa juga ya diucapkan oleh yang lainnya. Bahkan Allah sendiri mengucapkannya, Rasulullah mengucapkannya, para malaikat mengucapkannya, dan juga bisa dihafal. Demikian, seperti itu. Nah, ketika para makhluk ini yang mengucapkannya sehingga terdengar ya oleh telinga, begitu juga itu lewat pita suara tentunya, kan begitu ya. Begitu juga tertulis di lembaran-lembaran, dan itu adalah tentunya semuanya dibuat ya, dihafal di dalam dada. Maka ini para hamba Allah rahimani wa rahmatullah adalah perantaranya ya, sarananya untuk menampakkannya. Ini adalah makhluk, tapi firman Allahnya itu adalah bukan makhluk ya. Karena dia adalah sifat bagi Allah. Sebagaimana kita ya disifati dengan berbicara, Allah pun disifati dengan berbicara. Karena dia sendiri yang mensifati dirinya berbicara. Demikian. Baik ya. Nah, Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Firman-firman Allah, maka bukan makhluk. Hanya saja yang tertulis, hanya saja yang dihafal, hanya saja yang dibacakan. Nah, maka alat-alat untuk menampakkan ini, media untuk menampakkannya ini, ya, maka ini bukan makhluk. Maaf, ini adalah makhluk. Adapun ya, kita ulangi, media untuk menampakkan dan mewujudkan, maksudnya menampakkan agar bisa diketahui oleh manusia yang lainnya, maka ini adalah makhluk. Hanya saja kalamullahnya ya, Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu bukan makhluk. Nah, seperti itu ya. Mengapa? Karena adalah sifat. Dia adalah sifat, dan sifat itu mengikuti zat. Sifat itu mengikuti zat. Sebagaimana zat Allah tidak dicipta, bukan makhluk, demikian pula ya sifat-sifat Allah. Sebagaimana zat Allah bukan makhluk, maka sifat-sifat yang mengikuti zat tersebut juga bukan makhluk. Demikian. Nah, seperti itu. Maka semua sifat-sifat Allah bukan makhluk. Begitu. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang melalui perantaraan Jibril alaihissalam sebagai ya malaikat yang membawa wahyu, dan Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling afdal ya, nabi dan rasul yang terakhir yang menutup seluruh para nabi. Demikian. Yang dimulai Al-Quran itu dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas, dan ditulis sebagai ibadah orang yang membaca Al-Quran tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala adalah dijaganya Al-Quran itu dari perubahan-perubahan. Ya, dijaga dari tangan-tangan jahat yang ingin merubahnya, sehingga ini akan mengelabui manusia, ya.
Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikr, Al-Qur'an itu. Nama lain bagi Al-Qur'an adalah adz-dzikr, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Demikian. Keistimewaan Al-Qur'an yang lain, dia adalah menghapus, ya, dia adalah menghapus hukum-hukum, ya, sebelum Al-Qur'an ini. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Al-Qur'an ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus, ya, penghapus dari hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an, sebelumnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ya. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kitab yang membawa kebenaran. Ya, dalam kondisi membenarkan apa saja yang ada, ya, pada yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya, dan sebagai muhaiminan alaihi ay hakiman alaihi, yaitu yang menjadi pemutus hukum atas kitab-kitab suci tersebut, yaitu menjadi penghapusnya, karena yang menjadi standar ternyata adalah kitab suci Al-Qur'an, bukan kitab suci yang lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan keistimewaan Al-Qur'an berikutnya, ya, adalah Al-Qur'an ini sebagai penutup dari pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruhnya, ya. Dengan Al-Qur'an ini sebagai penutup dari risalah, ya, dari pesan-pesan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Penutup, tidak ada lagi ajaran, ya, yang akan diberlakukan baru setelah Al-Qur'an, tidak ada lagi. Yang ada adalah, ya, ajaran-ajaran yang termuat di dalam Al-Qur'an beserta dengan penjabarannya, ya, lewat lisan Rasulullah SAW dan amalan Rasulullah SAW. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin." Aku diutamakan, ya, di atas seluruh para nabi dengan 6 hal. Di antaranya adalah wa khutima bi, ya, an-nabiyun, ya. Maka denganku ditutuplah para nabi. Jadi tidak ada lagi nabi, ya, tidak ada lagi rasul yang mengemban, yang membawa ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi. Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka, ya, yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, maka dengan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi SAW tersebut, ini menutup seluruh ajaran dan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ya, berikutnya adalah keistimewaan dari Al-Quran adalah Al-Quran dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ajaran yang diberlakukan secara menyeluruh bagi seluruh manusia, ya, bahkan jin juga demikian, ya. Bukan hanya satu bangsa Arab saja, namun kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Allah berfirman, ya, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. An-Nas, alif lam pada An-Nas itu adalah istighraq, untuk umum, berlaku untuk umum. Jadi manusia, ya, manusia akhir zaman, ya, maka petunjuknya adalah Al-Quran. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Wa bayyinatin minal huda, dan Al-Quran itu memuat penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Kemudian wal furqan, juga sebagai pembeda.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian keistimewaan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran ini sebagai ajaran yang komplit, ajaran yang lengkap demikian. Yang mengajarkan Islam, ya. Nah, tentunya sumber Islam ini adalah Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan ya agama kalian untuk kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama kesempurnaan, Islam adalah agama kecukupan dan Islam adalah agama ya keridhaan. Yang sumbernya adalah Al-Qur'an beserta dengan penjabarannya lewat hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Islam yang sumber ajarannya referensi adalah Al-Qur'an yang menjadi agama yang sempurna itu disebabkan karena ajarannya yang termuat dalam Al-Qur'an itu sangat sempurna ya. Maka ini disebabkan karena kesempurnaan Al-Qur'an tersebut ya. Ya, kitab yang sangat sempurna ya, lengkap untuk mengatur segala kehidupan manusia ini. Demikian para hamba Allah ya rahimani wa rahimakumullah. Bahkan zat yang menurunkan Al-Quran itu yaitu Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan Al-Quran tersebut dia akan dapatkan ya kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya, di dunia dan di akhirat. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 123, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepada kalian ya petunjuk dariku. Apa petunjuk? Allah Subhanahu wa taala kepada umat akhir zaman itulah Al-Qur'an. Yang dalam surah Al-Baqarah tadi disebutkan hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Ya. Maka siapa saja mengikuti petunjukku tersebut yaitu Al-Qur'an fala yadhillu wala yashqa. Maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan fala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sesat di dunia sehingga dia akan dapatkan kebahagiaan di dunia, wala yashqa dan tidak akan celaka di akhirat. Itu menunjukkan dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya sebaliknya Allah mengancam pula bagi siapa saja yang berpaling dari Al-Qur'an tersebut ya, tidak berpegang dengannya, maka yang terjadi adalah ya kecelakaan ya, kecelakaan di dunia dan di akhirat. Tentunya itu yang bisa kita pahami dari firman Allah tersebut. Demikian. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian pula ya Imam Malik dalam Muwatta'nya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan celaka selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'an, dan penjelas penjabarnya yaitu apa? Sunnah, petunjuk Rasulullah, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, nah oleh karenanya ya wajib bagi kita untuk mengimani ya
Al-Quran ini. Baik para muslim rahimani warahmatullah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan. Berikutnya kita akan masuki sesi soal jawab. Ya. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Yusri di Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya Ustadz, saya ketinggalan sholat sunnah qabliyah, sholat duhur 4 rakaat. Bolehkah saya melakukannya setelah sholat sunnah ba'diyah duhur 4 rakaat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Saudara Yusri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada saudara beserta dengan keluarga di mana saja berada. Baik, tertinggal melakukan sholat sunat, ya, maka tentunya karena ada sebabnya, maka menurut pendapat yang tepat adalah boleh untuk diqadha, ya, itu mengganti pelaksanaan sholat sunat yang tertinggal itu di waktu yang lainnya, demikian. Berdasarkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang pernah melakukan, ya, qadha, yaitu mengganti sholat sunat ba'diyah zuhur itu setelah asar. Sebabnya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat zuhur ada delegasi tamu, ya, yang berasal dari satu kabilah, kalau tidak salah, ya, kabilah dari Abdul Manaf atau yang lainnya, saya lupa, ya. Yang jelas ada satu kabilah yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu delegasi dari satu kabilah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan contoh, ya, bagaimana beliau mendahulukan, ya, skala prioritas yang paling wajib, ya, yang wajib dengan yang sunat. Maka Nabi SAW ketika itu menjamu tamu. Nah, setelah sholat zuhur beliau tidak melakukan sholat sunat, namun beliau, ya, menjamu tamu, yaitu meladeni tamu yang hadir ketika itu, yang datang, demikian. Nah, ternyata tamu tersebut, ya, itu menyita waktu Nabi SAW sampai waktu asar, sehingga beliau tidak berkesempatan untuk melakukan sholat ba'diyah zuhur. Nah, kemudian tibalah waktu asar, lalu sholat asar. Kemudian Nabi SAW melakukan sholat sunat, ya, setelah sholat asar. Padahal beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya la sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsu, ya. Kata Nabi SAW, ya, tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari, demikian. Namun beliau melakukan sholat, ya, setelah asar. Salah seorang istri Nabi SAW, saya lupa waktu itu apakah Ummu Salamah ataukah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Yang jelas adalah istri Nabi ini memahami tentang larangan tersebut. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat 2 rakaat yang beliau lakukan. Maka Nabi SAW memberikan alasan bahwasanya, ya, tadi beliau kedatangan tamu yang menyibukkan beliau sampai waktu asar. Beliau tidak berkesempatan untuk melakukan sholat setelah zuhur, lalu diganti setelah asar, demikian. Seperti itu, ya. Nah, ini tindakan Nabi SAW. Kemudian ada hadis yang lain yang juga terkait dengan sholat sunat yang tertinggal.
Dalam sebuah hadis yang sahih, setelah Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat, jadi ada seorang sahabat yang beliau mengkabarkan bahwa setelah Nabi SAW sholat 2 rakaat, ada seseorang yang setelah subuh, ya, sholat subuh 2 rakaat, ya, maka ada seseorang setelah sholat subuh itu berdiri sholat lagi. Maka Rasulullah SAW memperhatikan orang ini sampai beliau mendatangi orang tersebut, ya. Lalu Rasulullah mendekatinya, setelah sholat beliau bertanya, 2 rakaat ini sholat apa? Lalu sahabat yang melakukan tadi memberikan alasan bahwasanya dia tidak berkesempatan untuk melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, ya. Maka 2 rakaat ini adalah itu, ya, 2 rakaat ini adalah itu, yaitu diqadha. Rasulullah diam, tidak menyalahkan sahabat tersebut, demikian, ya. Tidak menyalahkan sahabat tersebut. Nah, diamnya Nabi SAW ini disebut oleh para ulama dengan sunnah takririyah, yaitu petunjuk Nabi SAW dengan lewat persetujuan, yaitu diamnya Nabi SAW tidak memberikan komentar pelarangan terhadap sesuatu, menunjukkan Rasulullah setuju, demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya adanya qadha, ya, atau mengganti, ya, sholat sunat yang terluputkan dari waktunya. Maka saya condong wallahu ta'ala alam, silakan Anda untuk melakukan sholat duhur, ya, maksudnya sholat sunat qabliyah duhur apabila terluputkan itu dilakukan setelah duhur. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, di masjid kami tempati berjamaah, kalau masuk waktu sholat maghrib, imamnya adzan dan langsung qomat. Maksudnya adalah yang muadzin itu langsung adzan dan qomat. Bolehkah saya datang lebih awal ke masjid tersebut dan melakukan sholat tahiyatul masjid dan melanjutkan dengan sholat qobliyah maghrib, tapi adzan di masjid tersebut belum dikumandangkan, ya, padahal waktu sholat maghrib sudah masuk, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Anda melakukan sholat tahiyatul masjid ketika memasuki masjid, ya. Begitu juga silakan melakukan sholat qobliyah qobliyah maghrib, ya, apabila telah masuk waktu maghrib, ya. Demikian, silahkan. Lebih-lebih ternyata di masjid yang lain telah melakukan, ya, adzan, demikian, ya. Jadi sesungguhnya, ya, sholat sunat, ya, sholat sunat qobliyah itu tidaklah berkaitan dengan adzan, ya. Sholat sunat qobliyah itu tidaklah berkaitan dengan adzan, demikian, ya. Walaupun kita katakan ada sholat sunat di antara adzan dan iqamat, ada. Kata Nabi SAW, baina kulli adzanaini salatun, di antara 2 adzan itu ada sholat. Maksudnya 2 adzan adalah adzan yang pertama, kemudian yang kedua adalah qomatnya, demikian, seperti itu. Ada sholat di sana. Namun untuk sebelum sholat maghrib, ya, itu ada sholat, ya, walaupun tanpa ada adzan, demikian, ya, asalkan telah masuk waktu maghribnya. Kata Nabi SAW, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi. Rasulullah mengucapkan 3 kali, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Maksudnya salat sunatlah sebelum salat fardu maghrib yang sudah masuk waktu. Liman sya'a, kata Nabi, bagi yang mau, demikian, silahkan. Jadi kalau sudah masuk waktu maghrib, ya, walaupun tidak ada adzan, maka ya silahkan melakukan salat sunat sebelum maghrib, demikian, ya, sebelum salat fardu maghrib, dibolehkan, ya. Nah, demikian pula bagi
kaum wanita yang mereka memilih ya keutamaan untuk sholat di rumah. Nah tentunya mereka sendiri kan tidak ada adzan, mereka tidak ada adzan, ya. Kalau kan jarang mereka ini adzan, ya. Maka mereka boleh untuk melakukan sholat sunat qobliyah maghrib, walaupun mereka sendiri tidak adzan, demikian seperti itu, ya. Maka ini berlaku juga bagi siapa saja yang seperti Anda, ya, sang penanya ini silahkan untuk melakukan sholat, ya, qobliyah maghrib, walaupun ya belum adzan, padahal sudah masuk waktunya, dengan tenggelam matahari sudah masuk waktunya, namun belum adzan karena mungkin terlambatnya muadzin untuk adzan. Silakan untuk melakukan sholat sunat qobliyah, demikian. Karena sholat sunat qobliyah itu tidak terkait dengan adzan, tapi terkait dengan masuknya waktu. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang mengaku Nabi ke-26? Oknum tersebut mengatakan Al-Quran tidak lengkap, seolah mengejek wahyu Allah yang mulia ini, terutama umat Islam ya yang jauh dari oknum tersebut. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita jelaskan bahwasanya ya sesungguhnya seorang muslim ya apabila jatuh ke dalam sebuah bentuk kekafiran ya maka terlebih dahulu kita hukumi ya perbuatan atau tindakan, keyakinan atau ucapannya itu sebagai bentuk kekafiran. Kita hukumi terlebih dahulu, ya. Kita hukumi bahwasanya hal tersebut merupakan bentuk kekafiran. Yang mengaku Nabi itu tentunya setelah Nabi SAW itu merupakan bentuk kekafiran, ya. Menyatakan Al-Quran tidak lengkap maka ini merupakan bentuk kekafiran, ya. Memperolok ayat-ayat Allah Al-Quran ini merupakan bentuk kekafiran. Mengapa? Karena ini mendustakan, bahkan melecehkan, mengkufuri firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian, ya. Dan ini sekaligus ya mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, demikian, ya. Nah, ini kita harus hukumi terlebih dahulu adalah tindakannya, perbuatannya, ya, keyakinannya atau perkataannya, demikian seperti itu. Nah, adapun kepada orang-orangnya, individunya, maka jangan terlebih dahulu kita mengkafirkannya, melainkan setelah kita menegakkan hujjah, atau bisa kita sampaikan, ya, kita laporkan hal ini kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini adalah pihak MUI, yaitu ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia, yang mereka nanti akan mengurusi orang-orang seperti ini, karena ini sebagai bentuk pelecehan terhadap Islam dan umat Islam. Ya. Maka serahkan ini urusannya kepada pihak yang berwenang. Pertama adalah pihak MUI agar memberikan nasihat, ya, memberikan hujjah, menegakkan hujjah kepadanya dan menghilangkan syubhatnya. Demikian. Bisa jadi itu disebabkan karena ketidaktahuannya atau dikarenakan adanya syubhat yang bercokol di kepalanya, ya, dan di hatinya, di benaknya, demikian. Maka butuhnya orang alim, ya, seorang ulama yang menjelaskan ini kepadanya, ya. Demikian, laporkan saja kepada pihak yang berwenang agar nanti pihak yang berwenang ini akan mengurusi. Nah, tentunya ya ditegakkan hujjah kepadanya. Ya, dia mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW ini, maka mengkufuri firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Nah, ketika pintu kenabian telah ditutup, maka tidak ada lagi ya nabi-nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Demikian.
Dan Rasul mengatakan ya wa khutima bi an-nabiyun ya, dan ditutuplah denganku ya para nabi seluruhnya. Maka tidak lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian ya. Nah, kalau ya mengatakan Al-Qur'an tidak lengkap, maka sungguh ini telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hijr ayat 9. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah sementara sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-dzikr itu yaitu Al-Qur'an, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ya. Allah sementara telah menyempurnakan Al-Qur'an karena telah menyempurnakan Islam ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian dan mencukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Islam adalah agama kesempurnaan. Itu disebabkan karena kesempurnaan kitab sucinya Al-Qur'an dan dijaga dari ya kekurangan-kekurangan. Demikian. Seperti itu. Maka ini tentunya mengkufuri ayat-ayat yang kita sebutkan ini. Hanya saja bisa jadi itu dikarenakan ketidaktahuannya atau kebodohannya, atau mungkin ada ya kesamaran-kesamaran, syubhat-syubhat yang ya menempel, bercokol, ya menggerayangi di dalam dirinya, dalam akalnya, dalam benaknya. Maka butuh orang yang mengobati penyakitnya tersebut ya. Silakan laporkan saja kepada pihak yang berwenang ya. Dalam hal ini pihak kepolisian, nanti begitu juga sekaligus ya pihak MUI ya, Majelis Ulama Indonesia kita ya. Dan insyaallah taala nanti pihak MUI akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini ya, seperti itu ya. Dan selamatkan orang ini, bisa jadi orang ini karena memang tidak tahu ya. Selamatkan orang ini. Mudah-mudahan insyaallah taala orang tersebut bisa kembali. Doakan dia supaya bisa kembali kepada ajaran Islam. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya. Ini karena ada kegiatan yang akan saya lakukan, maka kita cukupkan terlebih dahulu, kita ya tutup kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian, di dalam penjelasan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa serta para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kita memotivasi kepada para kaum muslimin ya, saudara-saudara seiman, lewat media Rosyad TV ini saya motivasi diri saya sendiri, memberikan motivasi pada diri saya sendiri dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Mari kita berdonasi ya, mengeluarkan sebagian harta kita yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita keluarkan dan jadikan itu sebagai aset. Sebagaimana kita bersemangat untuk memiliki aset-aset dunia, maka bersemangatlah kita untuk memiliki aset-aset akhirat. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, kita mulai di bulan Ramadan ini, kita perbanyak di bulan Ramadan ini. Ini adalah bulan investasi aset akhirat kita. Ya. Arahkan harta Anda untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun di atas lahan ini Masjid Al-Muwahhidin, yang akan dilakukan, diadakan, diselenggarakan dalam masjid ini kegiatan-kegiatan keagamaan seperti sholat fardu maupun yang sunnat, bacaan Al-Quran, kemudian kajian-kajian ilmiah yang menghantarkan, menjelaskan tentang sunnah ini, mengajarkan kepada manusia ya tauhid, ya sunnah dan seterusnya. Ya. Demikian pula kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya akan diadakan demikian. Ya, maka Anda akan mendapatkan pahala yang terus mengalir tentunya selama ya orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan kebaikan di atas lahan tersebut. Jangankan perbuatan kebaikan, sekedar berteduh saja ya di lahan tersebut ya. Kalau seandainya lahan tersebut ada teduhan ya, sehingga bisa berteduh, tidak kehujanan, maka ini merupakan maslahat. Ya, maslahat yang akan dapat pahala. Lalu bagaimana bila ternyata masalah ini masalah akhirat? Maka pahalanya tentunya lebih besar tentunya, kan seperti itu. Ya. Maka silahkan donasikan harta Anda ke
ke peluang yang besar ini ya untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Silakan salurkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Insyaallah taala di layar kaca Anda itu ada tulisan yang berjalan, silakan Anda lihat di sana. Saya ulangi lagi, silakan salurkan donasi Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.